hidayah rahmat sehingga kita masih mau untuk sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu, karena dua hal ini berat buat orang-orang yang tidak diberikan hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi akidah tapi yang juga berkaitan dengan materi tentang khusyuk, yang kalau jenengan masih ingat pada pertemuan yang lalu, syarat untuk khusyuk atau tahapan untuk khusyuk yang pertama adalah meluruskan niat dalam ibadah. Banyak dalil yang memerintahkan tentang hal itu. Yang paling sering disampaikan adalah Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya hanya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi dalam beribadah kepada Allah ya benar-benar harus ikhlas, dengan menjauhi kesyirikan, hunafa, lurus di atas agama yang lurus, wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Disebutkan sholat sebagai perwakilan dari ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung, hablum minallah, sholat. Kemudian wa yu'tuz zakah, ini juga ibadah kepada Allah tapi berefek kepada manusia, yaitu kebaikan zakat itu tersalurkan kepada manusia. Nah, dua ibadah ini, hablum minallah sama hablum minannas ini dua-duanya harus ikhlas lillahi ta'ala. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal dengan tidak ikhlas, maka amalnya tidak akan lurus, tidak akan baik. Kemudian Az-Zumar ayat 2 sampai 3 di mana disebutkan bahwasanya ikhlas itu ciri orang yang beriman. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni. Artinya Allah itu enggak mau diduakan dengan ibadah niatnya double, itu enggak mau. Ben dilem wong sekaligus dilem Allah, itu tidak bisa. Ya, harus satu, dan satu itu harus kepada Allah. Kemudian Quran surat Al-An'am ayat 162, 163, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Titik. Tidak pakai koma. Artinya kita hidup itu hanya untuk Allah dan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju lillahi wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin ketemu Allah, maka beramallah yang sholih. Amalnya harus sholih. Kemudian yang kedua, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menduakannya. Di sini sebagian ulama mentafsirkan menduakan di sini niku syirik kecil, yaitu berupa riya. Jadi ibadahnya udah benar kepada Allah, neng jangan dicampuri dengan kesyirikan, yaitu jangan berbuat riya. Nek riya aja nggak diterima amalnya, apalagi syirik besar. Sholat tapi nggak rajin ten dukun, itu tambah rusak amal sak PKP. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itulah sebab keselamatan manusia sejak di dunia sampai di akhirat. As-Saffat ayat 40 sampai 41, illa ibadallahil mukhlasin. Yang selamat dari godaan setan itu hanya hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ulaika lahum rizqum ma'lum, itulah mereka yang memberi rezeki yang telah ditentukan.
Nah, dari ayat-ayat ini disimpulkan ikhlas adalah pondasi semua amal. Terus dengan mungkin ketemu pembahasan fikih nopo mawon, apakah puasa, sholat, haji, umroh itu mesti awal-awalnya itu mesti ikhlas, disuruh ikhlas. Kemudian amal tanpa ikhlas tertolak walaupun besar secara dohir. Nopo mulai cili, infak 1 miliar tidak ikhlas, ya tidak diterima. Infak 2.000 ikhlas itu yang diterima. Syukur 1 miliar tapi ikhlas. Makanya jangan sampai kita infak sudah capek-capek, pengen difoto, mergo pengen difoto, itu tidak usah. Ikhlas berarti membersihkan niat dari riya, ujian manusia dan kepentingan dunia. Artinya kalau memang harus berurusan dengan orang, ya kita menata hati. Jangan sampai kita jadikan niat lemah-lemahnya orang itu sebagai niat dalam beramal. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi menyeru kepada ikhlas dalam ibadah, semua nabi. Kemudian hadis-hadisnya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Nah, niatnya kepada Allah ya dapat pahala dari sisi Allah. Hadis yang kedua, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak lihat pada penampilanmu, mukamu dan hartamu. Yang Allah lihat itu adalah hatimu dan amalmu. Sehingga nanti para ulama merumuskan syarat amal diterima itu adalah amalnya itu sendiri harus solih, amalnya harus benar, kemudian niatnya harus ikhlas. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi SAW pernah berbicara atau bermajelis bersama dengan para sahabat, ngomong ke soal Dajjal. Di situ para sahabat ditinggal oleh Nabi SAW masuk, kemudian mereka masih diskusi tentang Dajjal. Begitu Nabi keluar, Nabi bertanya, loh kok cik, ini aja ngobrol. Kata para sahabat, kami masih mendiskusikan tentang Dajjal yang jenengan sampaikan itu. Kemudian Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhwafu alaikum syirkul asghar. Tak jane sing tak wedeni kuwi bukan Dajjal muncul di tengah kalian. Tapi yang tak takutkan itu justru riya yang muncul di tengah kalian, syirik kecil yang ada di antara kalian. Qalu wa masyirkul asghar. Mereka bertanya, syirik kecil itu apa ya Rasul? Qala, kata Nabi, ar-riya. Riya itu syirik kecil. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, senajan kecil tapi itu syirik. Dan syirik walaupun kecil tetap dosa besar dan bahkan bisa menghanguskan amal kita. Makanya kita harus mengusahakan ikhlas lillahi ta'ala dalam beramal. Bapak Ibu rahmatullah Allah, hadis keempat tentang kisah 3 orang yang harusnya masuk surga tapi tidak jadi masuk surga. Ini orang dengan amal istimewa. Yang pertama mujahid yang mati syahid, yang kedua penceramah, ustadz sekaligus korek. Yang ketiga yaitu orang yang ahli sedekah. Niki orang elok kabeh. Jihad niku nek mboten gadah ilmu kali kesempatan kali keberanian mboten saged. Terus ustaz niku nggih nek mboten enten ilmune nggih mboten sae. Korek nggih mboten mungkin wontenane elek kok. Nggo mami-mami dengan mawon tinggalnya kok angel itu. Sehingga nanti tempat-tempat tertentu niku koreknya itu harus punya sanad wonten niku. Nah, kemudian sedekah atau ahli sedekah juga nggak mungkin bisa sedekah kalau nggak punya duitnya. Nah, ini 3 orang ini nanti itu didatangkan pertama kali di hari kiamat. Sakjanya kalau dia beneran ikhlas, itu dia akan mendapatkan kesempatan mendapatkan nikmat pertama kali. Tapi begitu ditanya, "Mbiyen piye malemu?" "Oh, saya dulu berjihad," kata mujahid. "Oh, saya dulu berdakwah," kata Pak Ustadz korek, Ustadz sekaligus korek. "Saya dulu ngajar orang ngaji." "Yang sedekah ya, saya dulu ahli sedekah. Semua proposal saya kasih, nggak ada yang lewat dibutok tanpa saya kasih." Tapi apa kata Allah untuk 3 orang manusia ini? Allah mengatakan kalimat yang sama, kadzabta, dusta kamu, dusta. Kamu melawan itu liyukola, kamu melawan itu agar kamu disebut yang pertama kepada yang mujahid tadi, liyukola jariun, agar kamu disebut seorang pemberani kepada ustadz sekaligus korek, biar kamu disebut seorang alim.
dan juga korek kepada ahli sedekah agar kamu disebut sebagai jawadun, orang yang lomo, dermawan gitu. Nah, akhirnya semuanya dilemparkan ke dalam neraka. Padahal yang di dunia mereka ini ahli di bidangnya, ahli jihad, ahli dakwah, ahli Quran, atau lagi ahli sedekah. Dan ini amal yang enggak mudah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala ini separah itu akibat dari tidak ikhlas. Artinya nggak ada kemudian ya susahnya sama pokok mau surga rajan dia niatmu biar disebut pahlawan nggak pokok, nggak ada Pak. Semua harus lillahi ta'ala, dan Allah itu paling nggak seneng kalau soal seperti itu diduakan seperti itu. Tapi benar rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima, ikhlas menjadi sebab keselamatan. Disebutkan dalam hadis Ibn bin Malik radhiyallahu anhu, fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah. Jadi bertauhidnya, syahadatnya itu ikhlas lillahi ta'ala. Jadi bukan karena apa-apa gitu. Bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru bisa menyebabkan keselamatan. Nah, dari hadis-hadis ini disimpulkan niat itu rohnya amal. Amal besar bisa gugur, rusak karena niat yang rusak. Dan riya ini adalah syirik walaupun kecil tapi dosa besar. Dan Nabi justru takut itu terjadi sama kita. Kenapa? Karena nanti dalam riwayat yang lain disebutkan itu kayak semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Jadi nggak ketok, samar banget. Makanya di akhirat nanti Allah alam mungkin jangan akan melihat orang-orang yang dulu di dunia itu ketoknya ahli ibadah, ahli kebaikan, tapi justru mendapatkan keburukan. Barang diteliti, wah aja boleh gak ikhlas gitu. Nah, makanya penting untuk kemudian meluruskan niat kita. Dan ikhlas itu intinya adalah hanya mengharap pahala dari sisi Allah, bukan yang lainnya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi para ulama, ada 7 perkataan ulama. Yang pertama Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan ma'alatstu say'an asyadda alayya min niyati innaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah berhenti mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku. Maksudnya kan, niat itu bolak-balik, gampang berubah, gampang apa istilahnya, gampang malih. Jadi saya tuh tidak berhenti untuk dandani niat, untuk ngecek lagi niat. Bener-bener saya tuh khawatir salah niat tuh. Ini seorang ulama, apalagi kita. Makanya ya, kita harus berusaha untuk apa istilahnya, untuk menata hati bener-bener itu lillahi ta'ala. Makanya dalam sholat itu kita diminta untuk banyak-banyak tasahud, ta'awud biar setannya lungo, Pak. Kemudian yang kedua perkataan Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan tarkul amali li ajlin nasi riya'an. Orang mau beramal gak jadi karena khawatir riya, maka dialah orang yang berbuat riya. Jadi misal kok gak sido ning masjid, aku kok enggak riya ning hatiku. Itu juga riya juga berarti. Jadi riya itu kadang itu maknanya bukan mengamalkan yang baik untuk niat orang, tapi kadang itu gak jadi ngamal karena takut sama orang itu ya bisa masuk dalam kategori riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Kemudian wal amalu li ajlin nas syirkun. Nah, kok ngamal karena niatnya orang lah, itu malah syirik sisanya. Wal ikhlasu ayyu afiya qaullahu minha. Nah, yang namanya ikhlas adalah ketika Allah itu menyelamatkan engkau dari 2 hal itu. Jadi nek ngamal yang baik yang niatnya kepada Allah, nek meninggalkan amal ya bukan karena manusia tapi karena Allah. Meninggalkan amal yang jelek karena Allah. Jadi kok ora mendem pakai nek state ya misalnya, nah itu ya riya juga gitu.
Jadi kita itu meninggalkan kemaksiatan karena Allah, melakukan kebaikan ya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, perkataan ulama yang ketiga, Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'addimuhu an-niyah. Banyak amal kecil jadi gede karena niat yang baik. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Banyak amal yang gede jadi kecil karena niat. Kalau kayak contoh, misal jenengan gadah duit 10.000, jenengan infak 2.000, ikhlas gitu. Itu pahalanya bisa lebih besar daripada orang yang punya duit 1 juta diinfakin 500.000 nih gak niat, gak ikhlas. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sering saya sampaikan ya, ketika kita membicarakan tentang keikhlasan, tentang kemauan untuk berinfak sedekah, jangan nunggu kaya. Mumpung saat ini duitnya tidak banyak misalnya, mangrutin ini sedekah 2.000, 1.500 tidak apa-apa. Soalnya nek nunggu kaya, sedangkan tidak terlatih mentalnya, nanti nek kaya ya tetap emoh gitu. Makanya saya punya santri itu dulu ikut saya di Jakarta 3 tahun, berapa tahun ya? SMA, kuliah, mungkin hampir 5 tahun, 2 blok gitu. Saya bilang jangan keluar rumah di atas jam 12, nekat gitu. Singkat cerita saya keluarkan. Keluar dari saya itu kan, ikut saya itu kan sambil kerja sambil kuliah. Nah, terus tak keluarkan. Keluar dari saya itu dia sampai bisa beli motor 2. Artinya medalke kula niku duwe celengan motor kalih ngoten. Urung duwite segala macam ngoten. Niku 3 tahun berpisah dari saya, enggak kerja. Motor entek sampai awake nggih entek saking mungkin sing dipangan mboten enggak ada gitu. Nah, terus bribik-bribik datang minta, Mas aku balik meneh, kira apa-apa nggawe tobat gitu. Tapi nek bisa meneh mbok baleni, mbok gelake aku bareng aku moh. Dari kula rubah mun sae salat tertib awale. Terus seiring berjalannya waktu, gue celengan, gendengnya kumat. Tuku motor dari motor 2, motor kadol, lagi bisa beli motor lagi, gendengnya kumat. Motornya dipreteli lah segala macam. Mulai dari kenalan, saya tidak tahu kenalannya siapa, menungso nopo demit saya tidak tahu. Wah, delalah kan mikir saya kan dia paling senior di antara santri-santri saya, umurnya sudah 30 kalau nggak salah, atau meh 30 gitu. Jadi santri kula niku santri lulusan SMA aja nih. Ini kan enten sing lulus SMA ini pun rodok sauntara jadi nggih. Rodok tuwa. Lah niku kula manahi nyoh duit kas gitu, cekelen gitu. Terus kula niku pengene nggih kowe butuhmu apa kula kei kelolaan dhewe engko bulan ngarep ngoten melih. Nah, laporan malah korupsi itu. Nah, kula yo dikandani pun sing ngandani niku yo iki jare cerita lawas ora yang mbok critakake. Pun kula jak ngobrol ngeten iki kancane nggih enten. Ah, kowe iki lho. Anake wong ora duwe. Ning kene niate yo sekolah nyantri ben magrib yo tak jak pengajian. Ben malih kok malah gedeng hukuman ngene piye. Kula tekoki kowe nyolong iki enten sing diakoni enten sing mboten. Terus nggih, ya wis nek ora gelem ngakoni. Oh jane pengarep-arep kula iki ngaku jujur, njaluk ngapura, tak maafke meneh ora gelem ngaku ya wis. Ngene wae lah. Iki bengi iki kowe ndang toto-toto, sesuk-esuk pokoke aku wedah delok rupamu ning omahku kene. Niku jam 12 udah pinten-pinten medal. Dan itulah ya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketidakikhlasan itu macam-macam niatnya. Niatnya bisa karena ingin memiliki dunia yang jane ya ora sepiro, tapi ya malah karuan ngoten. Dan saya selalu ngomong sama santri-santri saya, kowe nek enggak bersyukur atas nikmat Allah yang kamu terima melalui saya, enggak akan ada kebaikan.
Nah niki ibaratnya melu kula wong tuane kan penak karo penak, wis ra ngragati, ra makani, arek ndongake gitu. Lalah pas zaman sing biyen niku sing kula usir yang pertama dulu itu. Niku kan kula jane jek ngeman lho. Bapake kula teluk. Niki faedahe enten nggih jenengan. Bapake kula teluk. Mak, mangke wengi kula ngandani putra jenengan, putra jenengan. Paribasane jenengan serang ragati garek ngandani, aku wong ngono ae. Bapake ngawi niku dugi ten Solo. Larene enten pas niku sing nganggo motore sing apik niku. Motor nopo to dimana. Kowe anyar gres lho. Nah, kita lanang anyar gres. Gua niki putrane mangkandani. Bapake antara jahil bodoh atau radong nek ngandani langsung ngene iki. Kowe nek ra manut karo Mas Buram. Wis dadi copet wae. Nah, iki kabule sakniki malah dan di toko melih malah nyolong duit kas. Nah, wis parah iki. Nanti kalau lagi anak orang dulu ya korupsi, aku nek dadi presiden negara kok dol. Nah, di situ hikmahnya loh Pak. Dalam hadis dikatakan doa orang tua yang baik maupun yang buruk buat anaknya itu mustajab. Nah, makanya jangan ampun waktu kalimat-kalimat elek, kok dadine elek tenan niku mungkin lare-lare iki. Ya pun ngoten kula ya ora iso apa-apa. Mungkin saged napa-napa. Kula nganti koyo ora kurang-kurang kok. Angger maghrib kan saya wajibkan untuk ikut pengajian saya di Solo sekitar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis niku kula tenetan mboten Jumat, Ahad. 5 dari 7 kan jane wis pakai. Nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggih, jenengan kalau ngamal sedikit mang ikhlas, kalau mulai gede, wis gede gak ikhlas maneman. Ya saya contohkan niku haji. Haji niku amal besar, sudah duit gede, ngantri gitu kan. Lah kok ora ikhlas. Lah nek ikhlas piye Mas? Lah mungkin nek kondur niku disebut namine tok mboten ngangge haji nesu. Kowe iki nek dadi MC sing bener. Pripun to Pak? Aku ki wis haji lho. Dikek ulem mboten enten hane nesu. Mboten niku bagian dari merusak keikhlasan. Terus monggo. Kemudian yang keempat, perkataan Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, innama yuridullahu minal abdi niyatahu wa iradatahu. Sesungguhnya yang Allah inginkan dari seorang hamba itu ya hanyalah niat dan kehendaknya. Maksudnya ikhlas orang itu loh. Ngamalnya gede tidak masalah, cilik tidak masalah, tapi ikhlas dulu. Jangan sampai amalnya besar tidak ikhlas, apalagi sudah kecil tidak ikhlas. Nah, kemudian yang kelima, Imam Ahmad bin Hanbal, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah SAW wal ikhlasu fil amal. Di antara pokok-pokok agama menurut kami adalah berpegang pada apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan ikhlas dalam beramal. Kemudian Yahya bin Abi Katsir mengatakan ta'allamun niyah fa innaha ablaghu minal amal. Belajarlah terus untuk nonton ke hatimu, ikhlasmu itu, karena itu lebih dalam pengaruhnya daripada amal itu sendiri. Sholat, infak itu sama, semua orang melakukan itu. Tapi ini udah nggak ikhlas, ya wes sholat kita nggak ada berguna. Orang lain yang mungkin malah keterima sholatnya. Infaknya sama, kita masukkan 2.000, orang lain 2.000, kita 10, orang lain 10.000 misalnya. Atau naik bangun masjid, wong liya udu boto apa dhewe udu semen atau sebaliknya ini sami-sami ngakei itu. Tapi begitu beda ikhlasnya, sudah wassalam gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu dari Imam Hasan Al-Basri, ma nadarallahu ila suwarikum wala ila amwalikum walakin nadara ila qulubikum. Allah tuh tidak lihat tentang penampilanmu, tidak lihat tentang hartamu, tapi yang Allah akan lihat itu tentang bagaimana hatimu dalam beramal. Ringkasnya perkataan para ulama ini, kalau diringkas itu ikhlas adalah amal hati paling sulit dijaga, tapi harus diusahakan. Niat bisa membesarkan amal yang kecil atau menggugurkan amal yang besar, dan riya adalah syirik kecil yang paling ditakuti oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi lebih takut daripada Dajjal, karena Dajjal kena ketok. Kemudian ikhlas tidak berarti bergantung pada
Maaf, ikhlas berarti tidak bergantung pada pujian dan celaan manusia. Makanya saat ini upload niku ya benar-benar harus nonton niat ya. Wah lagi sholat guys, aku tak sholat itu videonen ya. Ini ku benar-benar musibah nih. Nah penutupnya, Bapak Ibu rahmatullah Allah, berbahagialah orang yang amalnya tersembunyi, niatnya lurus, hatinya hanya berharap kepada Allah. Sehingga kalau kembali ke tema khusyuk besok, ini kan akidah, maka akidah fondasinya adalah ikhlas. Dengan beramal dengan ikhlas, insya Allah di situ ada kemungkinan besar ya, kekhusyuan di depan mata. Tapi kalau sejak beramal sudah tidak ikhlas, niatnya sudah orang lain, itu biasanya sudah khusyuk, lirak-lirik wong mau enek rayo. Begitu wong enek walah sholatnya jadi apik gitu. Tapi begitu orang teko-teko ya perasaan mau dia lagi melakukan masjid itu. Nyainguk malah sholatnya cepet gitu. Begitu orangnya datang lah sholat meneh gitu. Makanya ya minggu perlu dilatih. Tadi salah satu ulama tadi mengatakan karena ini urusan hati bolak-balik, maka perlu latihan berkali-kali. Jangan sampai kita tidak ikhlas. Mekaten wonten ingkang ngajeng tanget jenengan wonten enten nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Apabila mekaten yang sudah saya sampaikan kurang lebih